Kulkas lah. Iya, lupa. Makan kerupuk. Partisipan 9. Mana nampak? Videonya dinyalain semua dong. Videonya dinyalain semua. Belajar tulis ya belajarnya gimana belajarnya begini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5B sudah mengulang lagi ya ini. Sama kayak pertemuan 2 yang manajemen strategi kemarin. Tentang keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif. Kita yang dulu ini masih ketemuan di kelas yang terakhir. Habis itu corona. TM3 kita baru online. Jadi membahas tentang dulu disuruh apa ya sama Bu Ana? Ada itu yang ingat nggak disuruh apa pas pertemuan terakhir? Itu menggambar apa itu? Interaktif itu notebook. Iya, ya, interaktif. Interaktif notebook. Ini sekarang juga strategi keunggulan kompetitif itu kan intinya bisnis itu menghadapi tantangan. Lah, dalam menghadapi tantangan ini perusahaan punya strategi. Nah, tanya, tantangannya apa? Nah, kita buka lagi teorinya Porter 5 Force. Tadi di grup kan juga sudah saya share gambarnya ya. Terus strateginya kan juga sudah ingat semua toh. Yang low cost, diferensiasi, dan fokus. Ya. Terus tentang ini mereview aja apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif. Apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Bisa dapat menciptakan apa itu tadi Bu? Diferensiasi tadi loh. Ya, secara bahasa namanya unggul kompetitif dari kata kompetisi, berarti unggul bersaing. Saing ya. Unggul bersaing itu kalau nggak to be the best, menjadi yang terbaik, pasti to be unique, menjadi unik, ya. Atau selangkah di depan pesaing. Sudah gampang toh
keunggulan kompetitif, teorinya gampang. Nanti prakteknya ke perusahaan itu yang pusing. Iya. Ya, nah itu emang pengetahuan itu tingkat abstraksinya tinggi. Jadi semakin kita ingin realnya bagaimana, ya kita harus masuk kepada lingkungan perusahaan. Jadi di perusahaan itu datanya apa aja, diolahnya bagaimana, target hariannya bagaimana, biasanya ada bangku gitu ditulisi target untuk garis ini harus 1000 piece misalkan gitu. Jadi dari mulai bangku 1, 2, 3 yang satu red itu masing-masing tahu targetnya. Oh, secara kelompok harus 1000 misalkan kalau ada 5 bangku. Berarti ya satu orang itu harus mampu menghasilkan 200 piece. Nah, kayak gitu. Itu secara perusahaan ya. Jadi mengapa diperlukan keunggulan kompetitif? Kenapa sih kita bisnis itu? Untuk meraih keuntungan. Ya, tujuan perusahaan itu antara lain mendapatkan laba, kemudian meningkatkan penjualan atau profitabilitas. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Selain itu juga tetap mempertahankan posisi kompetitif. Kita ngomongin posisi bersaing, posisi kompetitif itu lihatnya teori apa? Ada yang ingat enggak? Teorinya Boston Consulting Group. Yang teorinya Bu Ana, yang bukunya Bu Ana itu loh, yang pertemuan 2 yang tumpuk-tumpuk, interaktif book. Ada yang masih ingat enggak? Bentar. Ada yang masih punya catatan enggak? Manajemen strategi kemarin. Apa quarters 15. Bukan consulting. Yang ini. Yang ini. Nah, ingat enggak punya Bu Ana yang ini? Ya, masih Ibu. Masih ingat, masih ada. Nah, ini kan masih hubungan dengan posisi kompetisi suatu perusahaan. Jadi, perusahaan itu kalau baru berkembang, tentu saja strateginya ya perluasan customer, penambahan penjualan. Jadi dia nggak akan mungkin pakai strategi perluasan usaha karena dia masih baru. Balik ke sini lagi. Apa yang harus diraih agar tercapai keunggulan kompetitif? Ini di tugasnya yang semester kemarin ada loh ini. 4 hal yang untuk melahirkan keunggulan saing. Masih ingat tugas yang ini? 4 langkah merumuskan strategi itu apa, Bu? 4 langkah? Bukan yang 4 langkah merumuskan strategi. Jadi ini adalah yang dilakukan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Salah satunya yang gampangannya tidak pemborosan biaya, apa istilahnya? Efisiensi. Jadi dalam perusahaan itu kan ada proses produksi. Nah, kalau dalam proses produksinya itu kita nggak pegang biayanya nggak kita jaga agar efisien, maka otomatis biayanya membengkak. Itu akan mengurangi laba. Kemudian yang kedua, selain efisiensi ada
Kualitas. Kualitas. Jadi dalam perusahaan untuk bisa bersaing harus menjaga kualitas barangnya. Yang ketiga, Inovasi. inovasi. Jadi dalam Inovasi. memproduksi barang, misalkan customer-nya pengen, misalkan ditambahi fitur ini, misalkan dikurangi fitur yang ini. Nah, itu adalah inovasi. Jadi taunya dari mana? Ya taunya dari keluhan pelanggan, masukan dari pelanggan. Yang tahu biasanya sales-nya. Kemudian yang keempat, ada efisiensi, kualitas, ada Respon terhadap pelanggan. ya, respon terhadap pelanggan. Jadi sebagus apapun barang, sebagus apapun marketingnya, kalau nggak direspon, sama orang, artinya nggak diminati, maka nggak akan bisa mencapai yang namanya keunggulan kompetitif. Kemudian, masih ingat enggak cara how to know yourself? Bagaimana cara menilai karaktermu dalam belajar? Ini strategi belajar ini, bukan strategi bisnis. Ini berarti Ada yang ingat enggak? Yang kinestetik, auditori, reading. verbal, visual. Ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Kamu itu belajar kalau belum ditulis, saya nggak bisa ingat, Bu, kalau belum ditulis. Ada yang saya pokoknya mendengarkan gurunya ngomong aja sudah ingat, Bu. Ada juga yang bisa radio. Melihat visual. Jadi Pernah saya tahu, harus Bu. lihat dulu, Bu, lihat video atau lihat dosennya atau berinteraksi dengan temennya. Nah, itu adalah visual. Jadi kalau auditori itu telinga, belajar melalui pendengaran. Jadi tiap orang itu beda ya kepekaannya. Jadi yang satu mungkin peka ketika menulis, yang satu mungkin peka ketika berbicara, yang lainnya mungkin peka ketika mendengarkan. Dan itu yang tahu kamu sendiri. Jadi strategi keunggulan bersaing ini itu bisa kalian dapatkan baik secara pribadi atau sebagai business owner. Kalau kalian belum pegang bisnis, maka kalian harus mengoptimalkan pribadi kalian. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, itu. Belajar yang efektif itu bukan hanya saat kamu kuliah aja loh ya. Jadi kalau kuliah, biar apa sih kuliah itu? Biar pinter, biar dapat ijazah. Dapat ijazah. Dapat ijazah. Pinter itu bonus. Kalau kamu mau pinter, nggak usah kuliah, kamu browsing, kamu belajar sendiri, kamu praktekkan sendiri. Misalkan kalau cowok bongkar mesin, caranya bongkar ya opo ke YouTube kan, lah itu pengen pinter. Tapi kalau kuliah, ini jasa udah. Jasa. Kalau pinter itu bonusnya, tahu ya. Jadi kalau pengen ijazah ya paling enggak kalau ada tugas ya harus dikerjakan biar nanti nilainya enggak dapat E. Oke. Tahu kan tugasnya kemarin? Komen di YouTube ya. Pertemuan Ya, pertama. sudah, Bu. Ya, sudah. Pinter kabeh anjir. Kemudian bagaimana caranya kalian menyerap ilmu? Ada 3 hal yang digabungkan Bu Ana di sini. Yang pertama, tentang critical thinking. Ingat enggak critical thinking?
Berpikir Tahu. kritis, Bu. Dengan cara Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui. mengajukan pertanyaan, question. Ada 5W1H. Masih Ya. ingat? What, Yes. why, when, Why, when, where, how. dan how. When. Ada 6. Jadi apa, Ya. mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Itu Bagaimana? cara kalian menggali informasi. Jadi kalau dalam sistem informasi manajemen ini kan data yang ada itu bagaimana cara galinya. Sama kayak kamu kuliah di YouTube, di Google itu pengetahuan itu banyak banget. Tapi bagaimana cara kalian menggalinya? Lewat pertanyaan, Bu. Oke, lewat pertanyaan. Jadi kalian sudah tahu. Oh, ini tahu, Bu. Ini belum tahu, gitu kan. Terus kalau sudah digali, apa yang dilakukan? Diolah. Sama kayak dalam sistem informasi manajemen itu. Setelah digali, itu harus diolah. Lah, diolah ini diapain? Datanya diolah. Ngomong diolah itu diapakno sih? Diapakno? Diapain? Proses. Diproses. Iya. Prosesnya bagaimana? Dikumpulkan dulu. Dikumpulkan datanya. dulu. Terus setelah dikumpulkan, Dipilah-pilah. disortir, dipilah-pilah, Iya. di-grading, Diurutkan. diurutkan. Dan Iya, ditentukan diurut- mana yang penting dan mana yang mana yang kurang nggak penting. penting. Oke, setelah diolah, terus kalian butuh storage, menuliskannya. Jadi bagaimana cara kalian menuliskannya? Kalau kamu kuliah setelah critical thinking, bagaimana cara menuliskan data yang udah kamu olah tadi? Pakai mind mapping. Mapping. Ingat enggak? Ini background-nya Bu Ana udah lucu gini loh. Iya, Bu. Mengingatkan yang semester kemarin tentang mind mapping, tentang interaktif notebook. Iya. Sudah dipraktekin belum yang interaktif notebook? Maksudnya yang kemarin kan belum. cuma tugas 1 lembar tok. Kalian Iya. ngerjakannya seneng apa kepeksa? Ini gara-gara Bu Ana ini bareng ngeluh. Ada, Bu Ana tahu ada yang suka gambar-gambar itu ngerjakannya dengan fun. Tapi kalau yang wis tulisannya elek iki apa sih Bu Ana iki dikongkon nulis nggak bisa apa menemukan apa namanya keasikan di menggali informasi itu tadi loh. Ada yang belum nemu asiknya mind mapping sama interaktif notebook ini? Ada, Bu. Ada, siapa? Kenapa kok belum nemu? No. Novi. Sebenarnya asik, Bu. Cuman kan kadang ada yang sibuk kerja itu kan ya. Jadi agak apa itu rasa-rasen gitu. Padahal hasilnya nggak asik, Bu. Main warna soalnya. Ya, itu teknik brain dump namanya. Jadi ketika pikiran kita itu sudah disibukkan dengan semua hal, nah caranya untuk mengosongkan pikiran, kita bermain-main seperti anak kecil, itu ya caranya ini pakai ada yang suka menggambar manga, Iya itu. ya kan, anime, animasi, ya anime iya. apa karikatur, ini film-film. Tapi kalau kita mau, ya itu tadi menggali ilmu, tadi kan cari ijazah ya, bonusnya biar dapat ilmu. Kan sayang kalian dapat ijazah tok tapi nggak dapat ilmu. Nggak pinter. Iya, sama Bu Ana dulu lolos ya, Cik. Nggak ngerti apa-apa ya, An. Jadi nggak usah bingung. Emang kalau namanya kuliah, namanya sekolah itu nggak paham itu wajar. Gopoh ambek dosennya medenin di CI lah itu. Jadi jadi itu kalian dalam strategi belajar apapun itu ya, entah itu kalian di kampus atau kalian di tempat kerja, tentunya ada hal baru yang harus dipelajari kan.
Nah, dari mempelajari itu, kalian harus punya skill dalam itu tadi, dalam menuliskan, terus menggabungkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Kemudian kalau sudah memahami, kalian pasti bisa memprediksi, oh strateginya apa ya, supaya pekerjaannya itu lebih cepat selesai, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, gak mindon gaweni gitu loh. Misalkan nulis Wikipedia di kopas, tapi nggak ngerti blas. Nah, itu kan perbuatan yang nggak efektif ya. Buang-buang waktu lah. Jadi ketika kamu kerja itu kamu lebih bersama waktu itu, kalau berharga itu sangat berharga. Belum harus memilah antara pekerjaan rumah, pekerjaan di kampus, dan pekerjaan di kantor. Nah itu ada seninya. Jadi tiap orang itu beda. Ada yang kayak misalkan punya hobi ngegame, dibelani kan tiap malam ngegame, ya enggak, sing cowok-cowok ini. Ayo ini non video ini, ayo anu semua. Dinyalain semua videonya, paling hilang iki, paling gak ono videonya ngene iki. Dinyalain tapi menghilang. Dinyalain videonya semua. Ayo foto bareng. Ya 5E. Itu tadi loh. Jadi kalau kamu sudah menemukan suka, misalkan suka ngegame, mau sejam 2 jam pasti ada waktu. Dan sama Bu Ana tuh hobinya emang coret-coret, nulis, belajar gitu. Jadi ketika di kampus itu Bu Ana ngajarnya kayak anak kecil yang kok beda sih Bu sama dosen yang lain. Ya emang Bu Ana stylenya gini, kalau disuruh ngerjakan tulisan yang laporan-laporan panjang kayak silabus, RPP, RPS itu ya pusing ya Bu Ana. Maksudnya ini nggak dibaca sama anak-anak, nggak ada artinya sama anak-anak gitu loh. Kenapa harus dilakukan gitu loh? Toh kemarin itu Pak Menteri Nadiem itu sudah mengkat kayak birokrasi, administrasi yang berbelit-belit itu harus dihabiskan cuman 1 lembar. Biasanya itu kan 15 lembar, jadi 1 kali pertemuan itu kayak bikin buku gitu, jadinya ada 14 kali pertemuan ya, jadi ada 14 lembar. Nah itu di sorting sama Bu Ana yang tracker mata kuliah kemarin. Sudah di print belum? Sudah. Jadi perlunya di print apa ya, buat dicoret-coret itu tadi loh. Jangan dipikir sekarang itu serba teknologi Bu, nggak usah di print, sudah di HP aja bisa dibawa kemana-mana. Tapi ada cara jadul tapi yang masih memberikan nilai positif gitu loh. Nggak semua hal yang berhubungan dengan teknologi itu selalu baik. Tapi ya kita pandai-pandai menggabungkan. Jadi sistem informasi manajemen itu adalah cara kita memanage itu dibantu dengan gadget, dengan teknologi. Tapi kalau terlalu sering lihat laptop, terlalu sering lihat HP, kayak sekarang kan kuliah online ini kan mesti ngadep laptop terus. Nah, ada sisi buruknya apa? Mata rasanya pedes, ya kan? Panas. Ya iya, panas sudah. Itu berarti waktunya kalian membuka buku catatan dan mencoret-coret. Iya. Jadi bermain dengan hal-hal simpel tapi yang menyenangkan, ya kan? Yeah. Coret-coret itu kan nggak butuh biaya banyak sih, nggak kayak yang traveling kan harus menyediakan waktu, tenaga, dan uang dan lain sebagainya. Iya. Udah dari sini tadi
sudah review tentang critical thinking, bagaimana cara belajar yang bagus, menggabungkan 3 hal. Apa aja tadi? Apa tadi? Menggabungkan 3 hal. Yang belajar efektif tadi loh. Menggabungkan antara critical thinking, ya, mind mapping, dan interaktif notebook. Iya. Ya, jadi ketika kalian sudah menggali ilmunya, kalian harus bisa menuliskannya. Kalau misalkan di kantor itu cara bikin laporannya kayak apa gitu loh. Tapi kalau sisi kreatif mungkin mind mapping bisa. Tapi kalau sisi kantor ya mind mappingnya yang formal, jangan yang di garis tangan gitu, pakai aplikasi apa? Ini shape ya. Dan diberi warna, jangan dibiarkan hitam putih ya. Nanti hidupnya buram nanti. Tidak berwarna, Bu. Nah, ya, jangan lupa mewarnai hidupmu dan mewarnai bukumu, ya kan? Ya, jadi, iya, spidol. Iya, betul. Sagu spidol. Spidol itu lebih berharga dari apapun kalau Bu Ana yang bilang. Ini sudah berapa menit ini? Sudah berapa menit ini tadi? Oh ya, 28 menit sih. Masih ada 10, 20 menit lagi, 15 menit lagi. Sudah review tentang manajemen strategi. Masih ingat ya 4 langkah? Ya, masih. 4 langkah, apa aja? Analisis lingkungan. Visi misi filosofi. Implementasi strategi. Sama evaluasi. Ya. Jadi tadi kan bisnis itu ada tantangannya lah. Tantangannya pasti dari analisis eksternal. Kemudian ada tantangan yang dari dalam, yakni bagaimana memanage value chain analisis. Selain SWOT, ini yang lebih penting adalah value chain ini. Jadi value chain ini tadi di grup sudah di-share Bu Ana ya. Value chain itu adalah proses perusahaan dalam memproduksi. Jadi ada bahan baku masuk, kemudian diproses, prosesnya pakai mesin, pakai tenaga kerja, kemudian ada prosedur yang harus dilakukan, kemudian kalau sudah diproses ada barang jadi siap dijual. Nah, itu adalah value chain. Value chain. Udah semua gampang tuh. Jadi intinya itu kegiatan produksi ya, Bu ya? Ya, jadi strateginya bagaimana mengefisiensikan biaya dalam setiap proses produksi. Tadi. Kalau dalam. Kemudian ada yang tadi turunan dari strategi umum yang 3 tadi. Ada low cost, diferensiasi, dan fokus. Itu ada yang namanya disiplin nilai. Yang disiplin nilai ini belum seberapa dibahas sama Bu Ana, tapi ini isinya 1 tentang keunggulan operasional. Yang kedua, kedekatan dengan pelanggan. Yang ketiga adalah kepemimpinan produk, baik kualitas dan diminati banyak orang. Jadi balik lagi ya, tentang keunggulan operasional, itu adalah tentang value chain itu tadi. Operasionalnya harus secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dengan pelanggan. Kalau sudah bisa memproduksi barang dengan berkualitas, apa yang harus dilakukan agar terjual? Ya otomatis customer yang sudah pernah membeli harus dijalin hubungan yang baik. Kemudian ada promosi agar orang yang belum tertarik jadi tertarik. Kemudian dikombinasi dengan kepemimpinan produk. Jadi produknya harus berkualitas dan diminati. Karena ada banyak barang yang berkualitas tapi nggak diminati.
Sudah sampai di sini waktunya sudah mepet ini 31 menit. Oh iya. Keluar tak, Bu? Belum, masih 10 menit lagi. Terus masuk lagi. Hah? Lo ndak dilanjut WA, Rek. Gua ana lo enak WA Zoom, Bu. blereng asli ini. 3 jam nge-zoom blereng ada lo. Ada yang oh iya. Siapa yang main-main ini? Mas Diki ya? Diki Akbar biasanya ya. Mas Diki itu. Ayo videonya dinyalain semua. Ayo Mas Diki videonya dinyalain semua. Tak screenshot. Udah siap belum? Adakah yang baru bangun? Ayo mukanya senyum, dideketin ya. Tak screenshot. 1, 2, 3, cheese. Nih, untuk yang halaman 2. 1, 2, 3, cheese. Ada lagi? Enggak, sudah. Cover yang 2. Sama 3. Sudah. Ada yang belum punya kelompok dah ini? Ada yang belum punya kelompok enggak? Apa sudah punya semua? Nanti tinggal dikirim ke via Japri aja ya, ke WA. Iya, Bu. Perwakilan aja ya, Bu. Iya, perwakilan aja. Terus ngirimnya dalam bentuk video, bukan dalam bentuk makalah loh ya. Kan menjelaskan, masuk dalam bentuk makalah. Berarti presentasinya itu ya, Bu ya, Ya, diupload Zoom. lewat YouTube itu ya. Zoom terus YouTube itu ya. Boleh. Masukkan Nanti YouTube. linknya kasihkan ke Bu Ana nanti. Oh, iya ya, Bu. Ada yang kesulitan Bu, barangkali? Presentasinya lewat Zoom, apa harus lewat Zoom atau tiga apa sama YouTube juga tadi, Bu? Pakai Zoom nanti ditaruhnya di YouTube aja nanti. Itu dah, Bu. Oh, direkod, Bu. Rekamannya itu itu dah. Pakai Zoom ngerekame. Oh iya ya. Direcord itu ya, Bu ya. Ya, direcord. Biar ngerasain jadi jadi Host. guru, jadi host, Dari host. jadi dosen, iya. Kalau ada yang mau jadi asisten dosen juga nggak apa-apa, biar Bu Ana nggak kebanyakan ngomong. Kan yang 5B kan sudah pernah diajarin Bu Ana. Ini tadi pertemuan 2 juga mengulang tentang yang manajemen strategi. Ya kan? Sudah sampai di sini. Buat akhiri ya. Iya, Sudah 5 Bu. menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.